Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para hadirin jamaah penuntut ilmu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan belajar bersama-sama kita yang berkaitan dengan ilmu tauhid menggunakan buku Al-Jadid fi Syarh Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qara'awi. Dan sebelum memasuki belajar bersama-sama, mari kita baca basmalah bersama-sama. Baik para hadirin jamaah penuntut ilmu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun topik yang akan kita pelajari pada malam hari ini melanjutkan pembahasan topik minggu kemarin yang berkaitan dengan innama dzalikumus syaitanu yuhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Innama dzalikumus syaitan, sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan. Yuhawwifu awliya'ahu, yang menakut-nakuti kalian dengan kawan-kawannya, maksudnya orang-orang musyrik Quraisy. Fala takhafuhum, oleh karena itu janganlah kalian takhafuhum, memiliki rasa takut. Wa khafuni in kuntum mu'minin, akan tetapi takutlah kepada Allah jika kalian benar-benar beriman kepada Allah. Sebelum memasuki pembahasan selanjutnya, pertanyaan untuk bapak-bapak. Tadi surat apa, ayat berapa Pak? Bukan yang saya baca barusan, pembahasan pekan kemarin. Innama dzalikumus syaitan. Al-Imran ayat berapa Bu? 175. Nah, judul yang kita pelajari itu Al-Imran ayat 175. Pembahasan pekan kemarin. Judulnya masih surah Al-Imran ayat 175. Adapun pembahasan selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ay yakuna minal muhtadin. Ini surah At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah, man amana billah, itu orang-orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, beriman pada hari akhir,
wa aqamas salata, yang memakmurkan masjid itu yang mendirikan salat, wa ataz zakata, membayar zakat, wa lam yakhsha illallah, tidak memiliki rasa takut illallah, kecuali kepada Allah. Fa'asa ulaika ayyakuna minal muhtadin, maka mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang yang mendapatkan al-muhtadin, petunjuk. Dalam ayat ini surah At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallah, ada kalimat innama ya'muru masajidallah, memakmurkan masjid-masjid Allah. Ya'muru masajidallah, memakmurkan masjid-masjid Allah. Ya'muruha bil ibadah, kita diperintahkan oleh Allah untuk memakmurkannya dengan cara beribadah kepada Allah. Sekarang itu banyak Pak, masjid itu dibangun di mana-mana, berdekatan. Musola dibangun di mana-mana, saling berdekatan. Akan tetapi musola atau masjid-masjid itu digunakan cuma waktu-waktu sangat penting saja. Bahkan ada yang sholat 5 waktu, sebagian tempat masjid atau musola itu tidak digunakan, cuma semangat membangunnya saja, atau semangat di awal pembangunan. Digunakan untuk sholat cuma awal-awal saja, lagi semangat-semangatnya, tapi tidak istiqomah dalam menjalankan ibadah di dalamnya. Padahal kita diperintahkan ya'muru masajidallah, kita diperintahkan untuk memakmurkan masjid Allah, itu dengan cara beribadah. Masjid itu digunakan untuk mengadakan sholat 5 waktu, dijaga dengan tertib, baik itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu dijaga. Untuk yang laki-laki, sholatnya ke masjid atau ke musola, dimakmurkan. Untuk ibu-ibu, Bu, kalau sudah mendengarkan azan, segera diingatkan suaminya. Kadang ada yang membiarkan begitu saja, sehingga suaminya tidak sholat ke masjid, padahal itu tugas seorang istri. Begitu pula seorang suami mengingatkan istrinya ketika sudah masuk waktu sholat, diperintah untuk melaksanakan sholat. Kalau perempuan, afdolnya, lebih utamanya di rumah. Begitu pula lingkungan bi'ah yang baik ketika melihat, terutama menghidupkan lingkungan keluarga terlebih dahulu. Punya putra putrinya diingatkan ketika sudah datang waktu sholat. Atau kita dalam keseharian melihat anak-anak itu main, contohnya ada anak-anak main di pekarangan kita, pekarangan tanah kita, main bola. Tapi waktu itu sudah memasuki waktu sholat 5 waktu. Kalau bi'ah, lingkungan yang baik, maka diingatkan, Mas atau Dek, adik-adik, berhenti dulu mainnya, sholat ke masjid. Itu lingkungan yang baik. Tapi lingkungan yang tidak baik itu membiarkan begitu saja. Kalau lingkungan yang baik, maka itu diajak anak-anaknya untuk sholat di masjid. Itu bi'ah yang baik. Memakmurkan masjid, diadakan TPA, diadakan kajian. Nah, saya ini termasuk salut sama jamaah Masjid Nurul Jannah.
sudah berjalan begitu lama kajiannya. Pertama dimulai ustaz-ustaz yang lainnya. Saya di sini cuma menerima jadi. Sehingga saya kasih modul tauhid itu yang berkaitan dengan syirik, keluar dari Islam, bid'ah keluar dari Islam, bisa menerima. Itu sudah ada yang merintis. TPA berjalan dengan baik. Itu termasuk tanda-tanda keimanan penduduknya. Tanda-tanda baiknya pengelolaan manajemen pengurus Masjid Nurul Jannah. Jarang-jarang di tempat itu, di masjid-masjid yang lainnya bisa berjalan secara beriringan TPA dan kajian taklimnya, mempelajari kitab-kitab para ulama. Itu jarang yang beriringan. Bahkan yang membahas tauhid, walaupun itu sudah sering diadakan kajian atau TPA, ketika memasuki pembahasan tauhid itu rotoli satu-satu. Karena itu berkaitan dengan keyakinan. Kadang bertentangan. Oh, ini membahas tentang bid'ah, dikit-dikit membid'ahkan. Kadang itu merotoli satu-satu. Tapi di sini alhamdulillah masih istiqomah dalam menjaga, istiqomah dalam menghadiri majelis ilmu. Saya kemarin 2 hari kemarin atau sehari kemarin itu, saya sebelum melihat dagangan kambing itu lewat sini. Alhamdulillah yang TPA itu banyak sekali. Saya senang. Kadang saya lewat sini, kadang dari mana lewat sini. Saya ikut senang, oh di sini ternyata TPA-nya berjalan dengan baik. Jadi semangat ketika mau berangkat ke sini, mau belajar bersama-sama. Itu contoh memakmurkan masjid. Man amana billah, orang-orang yang beriman kepada Allah, wahadallah, mentauhidkan Allah, wa amana bima anzala, dan beriman kepada apa-apa yang diturunkan Allah. Orang yang memakmurkan masjid merupakan orang yang amana billah, yang beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah di sini itu menunjukkan dia memiliki kualitas. Kualitas apa? Mentauhidkan Allah. Kualitas dia beriman kepada Allah. Orang yang hadir di sini itu termasuk menunjukkan kualitas dirinya. Kualitas apa? Amanah billah, mentauhidkan Allah. Dia sudah menjalankan rukun Islamnya, sudah menjalankan rukun imannya, dan dia juga menjaga kualitas tauhid. Macam-macam tauhidnya itu dijaga. Pertanyaan untuk bapak-bapak, Pak, tauhid itu terbagi menjadi 3. Yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua uluhiyah, yang ketiga asma wa sifat. Dia jaga. Itu menunjukkan kualitas tauhidnya. Wal yaumil akhir, beriman dengan hari akhir. Wa aqamas salata, syarhul kalimat dijelaskan wa aqamas salata ay ada shalawatil khamsi, melaksanakan sholat 5 waktu dengan sempurna, memperhatikan syarat-syaratnya, memperhatikan rukun-rukunnya, dia perhatikan. Jadi orang yang memakmurkan masjid, dia berusaha, terutama yang laki-laki itu berusaha sholatnya datang ke masjid, mendatangi musola, dimakmurkan. Jangan sampai masjid itu sebagai simbol seorang muslim, tapi
tidak ada yang menghadiri masjid untuk menunaikan sholat 5 waktu. Kadang orang yang menghadiri itu cuma waktu-waktu tertentu. Sebagian muslim KTP-nya Islam, tapi dia sholat hanya cuma sholat maghrib, isya. Udah itu. Kalau sholat subuh, nah itu cuma 1 atau 2 orang. Itu terjadi di mana-mana sebagian besar. Tapi seorang muslim sejati, kalau dia bersungguh-sungguh memakmurkan masjid-masjid Allah, karena itu simbol kekuatan, mendengarkan hayya 'alas shalah, mari kita sholat, dia bersegera datang ke masjid, tidak menunda-nundanya. Kalau menunda-nunda itu bukti dia tidak beriman kepada Allah. Karena itu tanda-tanda. Wa ataz zakata, membayar zakat. Aidafuz zakati al-wajibah, membayar zakat yang wajib pada harta bendanya yang dia miliki ketika sudah mencapai nisab, dan itu diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Kadang penyalur zakat itu tidak mengetahui hukum penyalurannya. Kadang orang kaya itu diberi zakat. Contohnya zakat tahunan yang wajib, zakat apa, Bu? Zakat fitrah. Itu panitia zakat itu harus paham siapa saja yang harus mendapatkan penyaluran zakat ini. Karena sebagian pengurus zakat itu tidak paham tentang hukum-hukumnya. Kadang orang kaya diberi zakat, padahal dia bayar zakat, udah dikumpulin, dikasih zakat lagi. Itu harus diberi tanda tanya, paham enggak tentang hukum zakat? Padahal dia termasuk orang kaya, termasuk mampu. Itu harus dicek lagi. Ada zakat, walam yakhsha illallah, tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Ay yakhafu ijlalan wa ta'diman, takut kepada Allah dengan memuliakan dan mengagungkannya. Dalam menjalankan agama Islam, kita tidak boleh takut dalam menjalankan hukum-hukum Allah, dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Kita harus berani. Tidak ada kata pekeuh. Kalau itu sebuah perintah, kita harus taat. Kalau itu sebuah larangan, kita harus meninggalkannya. Ingat, yang kita takuti itu Allah. Begitu pula ketika kita mendakwahi keluarga kita atau tetangga kita yang mayoritas masih melakukan perbuatan kesyirikan, kita harus berani. Oh, yasinan yang ditujukan kepada orang meninggal haram. Ngirim bunga ke perapatan haram karena itu perbuatan syirik. Oh, nyewu itu tidak dibolehkan dalam agama Islam. Kita harus berani menjelaskannya. Tidak boleh kita samar-samarin, itu nggak boleh. Tapi harus terang-terangan kalau ini merupakan perbuatan yang salah. Oh, meninggalkan sholat 5 waktu itu termasuk dosa besar kaum muslimin. Itu harus kita terangkan dengan benar-benar. Jangan mengikuti kebiasaan masyarakat. Oh, mayoritas masyarakat itu rata-rata mengadakan bersih desa, bikin tumpengan, bikin sesajen. Tapi kita ikut-ikutan acara itu, itu termasuk perbuatan yang salah. Karena itu mengandung unsur syirik. Tapi kalau kita mengetahui hukum ayyakuna minal muhtadin walam yakhsha illallah,
Kita tidak memiliki rasa takut. Kita meninggalkan itu, aku nggak takut. Kenapa? Kalau sampai saya digunjing sama tetangga saya itu, saya tidak takut. Diejek sama tetangga saya tidak takut. Tidak memiliki kawan, tetangga kita tidak mau menganggap kita sebagai tetangga gara-gara kita tidak mengikuti acara kesyirikan, kita tidak takut. Karena apa? Yang dia dahulukan yakhsha illallah. Rasa takutnya itu hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Rasa pekewuhnya itu kepada Allah. Asarul ijmali, penjelasan ayat ini, lima kanat al-masajid hiya mawadi'u ibadatil muslimin. Masjid-masjid Allah atau musola itu merupakan tempat-tempat ibadah kaum muslimin. Jadi pusat ibadah, simbolnya itu masjid. Makanya harus dimakmurkan. Sholat 5 waktunya harus penuh jamaahnya, harus dijaga sholatnya di masjid. Kalau kita pergi ke Solo atau ke Jogja, ketika sudah mendengarkan azan, mampir ke masjid. Banyak kok kita dapati masjid-masjid pinggir jalan banyak. Tapi ingat, kita harus memperhatikan ketika mampir ke masjid pinggir jalan atau masjid yang kita nggak pernah ke situ. Kita harus memperhatikan di halaman masjid itu ada kuburannya enggak, digunakan acara kebid'ahan atau tidak masjid itu. Kalau itu digunakan seperti itu, dihindari. Cari masjid yang digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Markazu, dan merupakan pusat komando para tokoh-tokoh atau para ulamanya. Masjid itu merupakan pusat untuk musyawarah, komando syiar kaum muslimin. Sering-sering mengadakan rapat yang membahas tentang kemakmuran masjid, gimana caranya sholat 5 waktu itu jamaahnya banyak. Di desa itu lucu Pak, kadang mau sholat itu nunggu undangan dari manusia. Sebagian tempat seperti itu. Mau menghadiri kajian itu harus menunggu ada undangannya terlebih dahulu. Padahal kajiannya dibuka secara umum. Bagi pengurus itu harus memikirkan gimana caranya memanajemen RT RW-nya itu. Kalau milih itu harus paham tentang hukum Islam. Kalau bisa yang mentauhidkan Allah, sehingga bisa menggerakkan. Kalau yang menggerakkan cuma tokoh-tokoh pengurus masjid, kadang cuma orang yang terdekat. Kalau RT RW itu pengaruh sekali. Nah, itu ketika pilihan RT RW atau lurah itu harus paham tentang tauhid. Kalau dia paham tentang tauhid, kita pilih. Biar apa? Ketika ada musyawarah itu kita undang gimana caranya menghidupkan bi'ah lingkungan Islamiyah yang Islami, sehingga kita ajak kerjasama semua mengadakan TPA. Alhamdulillah sini sudah banyak TPA-nya itu berjalan dengan baik sih. Kemarin atau kemarinnya lagi itu saya lihat banyak rintik-rintik sepeda itu di halaman, banyak sekali orang TPA. Saya ikut senang. Kajian itu menunjukkan pengurusnya tanda-tanda keimanannya, mentauhidkan Allah. Dan juga jamaahnya itu menunjukkan kualitasnya. Kalau enggak mungkin mau menghadiri TPA itu ogah-ogahan, mendingan main bola.
Ini kan menunjukkan orang tuanya bertanggung jawab tentang pendidikan anak. Kalau enggak, itu membiarkan anaknya wis dolan apa rasa PPA enggak apa-apa. Itu sebagian teman. Jadi masjid itu merupakan pusat komando, di mana syiar memakmurkan masjid itu bisa berjalan dengan baik. Summa akhbara anna hadhihi al-imarah Allah menggerakkan orang-orang yang memakmurkan masjid untuk membangun masjid-masjid Allah, memakmurkannya dengan amalan-amalan ketaatan, wa nasril ilmi, dan menyebarkan, luaskan ilmu-ilmu Allah yang berkaitan dengan perintah dan larangan-larangan Allah. Jadi tujuan membangun masjid itu ada dua, atau membangun mushola. Yang pertama, imaratuha bitta'ah. Tujuan yang pertama Pak, untuk menjalankan amalan-amalan ketaatan. Masjid, musola itu dibangun, itu tujuannya untuk melakukan amalan-amalan beribadah kepada Allah yang sesuai dengan syariat. Tujuannya itu. Yang kedua, wa nasril ilmi, untuk menyebarluaskan ilmu yang berkaitan tentang perintah dan larangan-larangan. Tujuannya cuma dua. Tapi kebanyakan sekarang itu membangun masjid tujuannya tidak sesuai dengan syariat Allah, bukan digunakan untuk amalan ketaatan. Sebagian masjid dibangun itu digunakan untuk musyawarah amalan kebid'ahan, acara sholawat yang diiringi musik. Ketika bersih desa di sini bukan maksudnya bukan kerja bakti, tapi bersih desa di sini membikin tumpengan, nasi ditumpengin, kasih sesajen. Itu musyawarahnya di masjid, padahal itu amalan kesyirikan. Itu sering terjadi di pantai selatan atau di tempat-tempat kesyirikan. Itu malah musyawarahnya di masjid. Kadang rewang bikin makanannya, tumpengannya itu di halaman masjid. Ini kan tanda tanya, menyalahgunakan tujuan dibangunnya masjid. Dan tujuan kedua, menyebarkan ilmu. Ilmu yang disebarkan itu harus sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis-hadis Nabi yang sahih, dengan pemahaman yang benar. Menyebarkan ilmu itu harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih, dengan pemahaman yang benar. Kalau tidak didasari dengan pemahaman yang benar, itu bisa bahaya. Coba tanya pelaku perbuatan bid'ah ini. Udah gampangannya saja sudah kita pelajari waktu sebelum memasuki pembahasan tauhid tentang yasinan. Yasinan lagi. Nah, ini contoh gampangan saja. Itu jelas hadisnya. Iqra'u mautakum ala yasin. Itu pelaku pembaca surah Yasin yang ditujukan orang yang meninggal itu mengakui, kirim doa kepada orang yang meninggal kok gak boleh. Kan membaca ayat Allah surah Yasin. Masa hal itu tidak diperbolehkan? Suatu acara yang baik,
Hadisnya menggunakan hadis tadi, tapi dia tidak memahami bobotnya. Pemahaman hadis itu dia tidak memahaminya. Padahal hadisnya itu dhaif, mardud, tertolak secara mutlak. Masa membaca surah Yasin bukan ditujukan kepada Allah, tapi ditujukan kepada orang yang meninggal. Kan jadi salah kaprah dalam memahami suatu hadis. Dalilnya benar, dalilnya ada lafaznya itu, tapi kedudukan hadisnya lemah, tertolak. Jadi pelaku bid'ah itu ditanyain, dia juga menjelaskan tentang hukum. Saya melakukan hal ini atas dasar ini. Tapi kadang pemahamannya itu pemahaman tidak benar. Pikirannya yang sudah masuk ke dalam keyakinan doktrinnya itu pemahaman yang salah. Summa akhbara anna hadhihi al-imarah la taliqu illa biman wahhada Allah wa saddaqa bi yaumil jazaa wal hisab. Kemudian Allah menjelaskan dan mengabarkan bahwa memakmurkan masjid-masjid Allah atau sekarang dikenal dengan sebagian musola-musola Allah tidak layak kecuali dia termasuk orang yang mentauhidkan Allah. Orang yang bisa memakmurkan masjid. Banyak pengurus itu suatu pemimpin, itu RT, RW, lurah atau yang lainnya, takmir masjid, pengurusnya itu harus mentauhidkan Allah. Agar apa? Agar masjid itu makmur, istiqamah dalam menjalankan ibadah kepada Allah, menjauhi perbuatan kesyirikan. Karena dalam ayat ini masjid itu tidak akan makmur kecuali orang yang wahhadallah, mentauhidkan Allah, wa saddaqa bi yaumil jazaa, dan membenarkan hari perhitungan amalan dan pembalasan. Yaumil akhir, yaumil akhir dalam ayat tadi itu membenarkan adanya perhitungan amalan, perbuatan dan pembalasan yang kita lakukan selama di dunia. Dan juga orang yang memakmurkan masjid itu memiliki rasa takut hanya kepada Allah. Sebagaimana dalam ayat tadi, walam yakhsha illallah, tidak memiliki rasa takut dalam melakukan suatu kebenaran kecuali hanya kepada Allah. Fa'asa ulaika yakuna minal muhtadin. Maka orang yang melakukan hal seperti disebutkan dalam ayat tadi itu merupakan orang yang memiliki atau yang mendapatkan suatu petunjuk, hidayah dari Allah. Hidayah itu terbagi menjadi dua, Bu. Hidayah yang pertama apa, Bu? Irsyad. Kalau irsyad itu yang bagaimana? Berbentuk petunjuk dari Allah atau selain Allah? Irsyad dari manusia. Contohnya Hidayatul Irsyad, ada seorang guru membimbing jamaahnya untuk belajar bersama-sama. Kan belajar itu merupakan hidayah juga, tapi berbentuk irsyad, ilmu. Walaupun itu ilmunya dari Allah,
tapi perantara itu dari manusia. Yang kedua, hidayah taufik. Kalau taufik itu khusus dari Allah, manusia tidak bisa memberi. Makanya dalam sholat kita harus meminta setiap harinya, wajib itu hukumnya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah. Itu petunjuk. Kita meminta petunjuk yang lurus mustaqim, petunjuk yang lurus, agar mendapatkan hidayah taufik. Karena kebanyakan orang yang memeluk agama Islam, dia itu yang asli paham tentang hukum-hukum Islam. Contohnya sholat. Sholat itu hukumnya wajib. Menyembah selain Allah itu hukumnya syirik besar, perbuatan dosa besar. Tapi kok masih melakukan perbuatan itu? Nah, itu tadi tidak mendapatkan hidayah taufik. Kalau dia mendapatkan hidayah taufik, nggak mungkin melakukan hal itu. Makanya setiap hari itu harus meminta petunjuk. Ketika sholat itu dihayati ihdinas siratal mustaqim. Karena yang menjamin orang mendapatkan hidayah itu Allah. Dan juga hidayah itu bisa ditutup oleh Allah. Jadi manusia itu tidak bisa menjamin dia yang bisa istiqomah. Tapi yang menjamin itu Allah. Seorang kiai, Gus, itu ada Pak Bu, yang dulunya mendakwahkan tauhid, berpegang teguh dengan hukum Allah, dengan pemahaman Allah. Tapi sekarang gara-gara fitnah wanita, nah tergoda dengan godaan wanita. Wah, parasnya cantik, sempurna, suaranya lembut, terkena fitnah wanita, akidahnya berubah. Padahal keyakinannya sebelum mengenal wanita ini, lurus, mustaqim, di atas jalan Allah yang lurus, pemahamannya baik-baik saja. Tapi kok sekarang berbeda? Itu sebab dia apa? Terkena fitnah wanita. Bahkan mendukung tentang ziarah tur ke wali-wali untuk meminta barokah. Itu ada. Itu kan ilmu, bisa kita ambil hikmah. Oh, seorang Gus Kiai aja gak bisa menjamin dirinya. Itu kan bukti. Jadi yang menjamin itu adalah Allah. Berarti diri kita agar istiqomah di atas hidayah Allah, hidayah taufik dan hidayah irsyad, itu memintanya kepada Allah. Kalau kita ingin mendapatkan hidayah irsyad, kita meminta kepada Allah dan kita melakukan sebab-sebab agar mendapatkan hidayah irsyad. Menghadiri majelis ilmu, baik itu mendengarkan tentang ilmu-ilmu yang berupa kajian seperti ini, atau menghadiri majelis ilmu yang di situ mempelajari Al-Quran, membaca, mempelajari tajwid. Di Gombang Baru itu ada Pak Bu, majelis bapak-bapak dan ibu-ibu khusus lansia. Itu pengurusnya mengadakan kegiatan belajar bersama-sama, itu habis maghrib sampai isya juga. Itu khusus untuk lansia yang tidak bisa membaca Al-Quran secara lancar. Itu diajari sama bulan. Yang laki-laki belajarnya sama laki-laki, yang perempuan sama perempuan. Di Gombang Baru. Insya Allah di sini sudah dijalankan. Adapun faedah dalam ayat ini, yang Gombang Baru ada kan Pak Bu? Gombang
yang toko Assalam tahu? Ya di situ di belakang toko Assalam itu ada masjid. Ya belajarnya di situ. Kalau masjidnya kurang paham, tapi tahu letak masjidnya. Ya, intinya di situ. Faedah ayat ini, imaratul masajid bil ibadah min alamatil iman. Faedah yang pertama, memakmurkan masjid-masjid dengan ibadah itu merupakan tanda-tanda keimanan seseorang. Kalau diri kita berusaha memakmurkan masjid, maka bisa kita menyimpulkan diri kita termasuk orang yang beriman kepada Allah. Kita bisa menilai diri kita. Yang bisa menilai diri orang itu ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Kalau kita berusaha memakmurkan masjid, contohnya kajian, berusaha memberi snack, minuman, dan bisa, ini termasuk dakwah. Ada orang makan, minum, satu tegukan, satu buah pisang, gak tidur memperhatikan, itu termasuk dakwah, kebaikan. Yang kedua, wujud iqamatis shalawatil khamsi, wajibnya mendirikan sholat 5 waktu. Adapun yang ketiga, wujud bi'adai zakat ila mustahaqqiha, wajibnya membayar zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Jadi membayar zakat pastikan yang menerima itu yang berhak menerimanya. Yang terakhir, faedah yang terakhir, wujub ikhlas khasyati ta'dimi lillah, wajibnya mengikhlaskan rasa takut dalam bentuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita cukupkan sekian karena sudah memasuki sholat isya. Sebelum ditutup, Pak Bu, pertanyaan untuk bapak-bapak. Pak, hidayah tadi terbagi menjadi 2. Yang pertama apa, Pak? Hidayatul irsyad. Yang kedua hidayatul taufik. Untuk ibu-ibu, Bu, ayat yang kita pelajari, judul pada malam hari ini apa, Bu, tadi judulnya? Surah apa tadi, Bu? Judulnya Al-Imran 175. Kalau yang kedua surah At-Taubah ayat 18. Alhamdulillah. Iya. Kenapa saya kadang nanya, kadang saya agak salahkan sedikit, itu perhatian aku. Jadi agar membekas, yang kita pahami itu masuk. Mungkin kita cukupkan sekian. Jika ada salah kata atau perkataan saya kurang sopan, saya minta maaf sebesar-besarnya karena keterbatasan ilmu saya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.